Banyak orang yang tahu Tuhan, tapi banyak juga mereka yang tak bertuhan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Apa maknanya? Ya Allah, aku mohon kepadamu, perlihatkan aku bahwa kebenaran itu adalah benar, dan berikan kekuatan kepadaku untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan, dan ya Allah, perlihatkan kepadaku bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah, yang dosa itu adalah dosa. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kekuatan kepadaku untuk menghindar daripada perbuatan dosa itu. Karena jamaah, doa ini memang singkat. Inti doa ini hanya dua, tapi maknanya sangat luas. Pertama, kita memohon kepada Allah agar Allah nampakkan kepada kita kebenaran, dan kita bisa mengikuti kebenaran itu. Ini yang sulit. Karena pertama, ada orang yang dinampakkan kebenaran oleh Allah kepada dirinya, akan tetapi mereka tidak mau melakukan kebenaran itu. Ada tidak? Ada. Nampak kebenaran di depan matanya, namun sedikit pun hatinya tidak digerakkan oleh Allah untuk melakukan kebenaran. Dia tahu tentang agama, dia tahu tentang ketuhanan. Banyak orang yang tahu Tuhan, tapi banyak juga mereka yang tak bertuhan. Makanya kita punya Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita ini hidup tidak pernah bisa lepas dari ketuhanan. Kita nggak bisa lepas. Makanya Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau punya teman, dan orang ini, Bapak Ibu, ya orang luar negeri. Kalau tidak salah dia orang Brazil, kalau tidak salah. Dan orang ini Al-Quran dia hafal 30 juz. Tafsir Ibnu Katsir dia hafal. Tafsir Jalalain dia hafal. Kitab hadis Sahih Bukhari yang sekian jilid dia hafal. Dan ada 5 bahasa kitab suci yang dia hafal juga. Wah, ini hebat orang ini. Nah, dikala dia menguasai tentang beberapa ilmu-ilmu agama, bahkan beberapa kitab suci yang sudah dia pahami, maka dia berdiskusi dengan Profesor Quraisy Shihab. Dikala dia diskusi tentang agama, tiba-tiba jatuh pulpennya. Dikala jatuh pulpennya, tidak sadar Prof. Quraisy Shihab melihat ternyata di kalungnya ada salib. Kata Prof. Quraisy Shihab, "Oh Bang, Anda Kristen ya?" "Tidak, saya juga enggak Kristen." "Kan Abang pakai salib?" "Iya, saya pakai kalung salib ini bukan berarti saya Kristen, tapi untuk menghormati almarhumah ibu saya. Karena ibu saya Kristiani dan dia berikan saya salib, saya pakailah kalung salib ini. Saya tidak Kristen, saya tidak Islam, saya tidak Hindu, saya tidak Buddha, tapi saya ateis. Saya tidak beragama." Ya Allah, kata Prof. Quraisy Shihab, kalau sebegini pinternya Anda menguasai sekian kitab suci, menguasai beberapa kitab-kitab tafsir Al-Quran, kalau orang Islam Anda pasti dibuat menjadi ulama. Maka Prof. Quraisy Shihab bertanya, "Kenapa Anda tidak sebagai seorang muslim?" Maka dia tersenyum, dan hanya satu jawabannya, apa? "Saya belum dapat hidayah." Itu saja. Belum dapat hidayah. Dia tahu kebenaran, dia tahu agama yang benar, dia tahu beberapa kitab suci, tapi hatinya tidak tergerak untuk mengikuti kebenaran itu. Sementara kita tidak menguasai Al-Quran,
kita juga tidak menguasai hadis, kita juga kurang ilmu, kurang iman, tapi alhamdulillah hidayah itu Allah titipkan kepada kita. Alhamdulillah. Ini yang luar biasa. Orang hebat, orang pintar menguasai sekian kitab suci, menguasai sekian bahasa kitab suci, tapi tidak sedikit pun Allah berikan hidayah untuk dia mengikuti kebenaran. Entoh kita yang kurang imannya, kurang ilmunya, alhamdulillah tiap kajian kita hadir, siapapun tuan guru yang hadir, kita pun juga tetap ikut takzim. Ini pertanda hidayah Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Alhamdulillah hidayah itu ada untuk kita. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Ada orang diperlihatkan oleh Allah kebenaran, tapi hatinya tidak mau mengikuti kebenaran. Yang kedua, ada juga karakter seseorang yang Allah perlihatkan kebenaran baginya, namun hatinya setengah melakukan kebenaran itu. Salat ya salat, riba tetap jalan. Salat yang salat, gosip yang kejeweh bibir. Harap penuh. Ngaji jalan, sementara dendam juga jalan. Tahu kebenaran, tapi setengah hati mengikuti kebenaran itu. Ini pula bahaya, bisa jadi dengan keburukan yang sering dia lakukan, itu bisa menghapus kebenaran yang sudah ada. Namun yang ketiga, ada kategori seseorang yang dinampakkan oleh Allah kebenaran padanya, meskipun dia tak berilmu, tapi Allah berikan hidayatut taufik hingga mereka mampu mengikuti kebenaran itu secara utuh. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya.